Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Mahendra dari kelas Agroteknologi B dengan NIM 20061112554. Di sini saya akan mempraktekkan cara kerja sifat koloid menggunakan deterjen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitredi, NIM 20061612574, kelas Agroteknologi B 2020. Saya dari kelompok 1 Praktikum Kimia akan menjelaskan tentang tepung terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan NIM 2006126297. Di sini dalam praktikum ini saya berperan sebagai editing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hidayat dengan NIM 20061110426 dari kelas Agroteknologi B. Ini menjelaskan cara kerja sistem koloid dengan aquades dan gula. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tadius Cahaya Pradipta dari kelas Agroteknologi B dengan NIM 20061124674. Di sini saya menjelaskan tentang sifat-sifat dari koloid. Perkenalkan, nama saya Rido Mariandi dengan NIM 20061112520 dari kelas Agroteknologi B akan mempraktekkan cara kerja sistem koloid pada susu bubuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mizila Fatwariza dengan NIM 20061110152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas Agroteknologi B dengan NIM 2006111550. Baiklah, saya akan menjelaskan praktek mengenai koloid pada gula pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti dengan NIM 20061215772 dari Agroteknologi B, anggota kelompok laporan praktik kimia 1, Universitas Riau, angkatan 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Destiani dengan NIM 2006110430 kelompok 1. Saya akan memberi penjelasan bagaimana cara kerja dari sifat koloid dengan bahan deterjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadini dengan NIM 20011112494. Bagian saya yaitu menjelaskan sistem koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masliana dengan NIM 20061112570. Saya bagian mempraktikkan cara kerja sifat koloid dengan tepung terigu. Koloid merupakan salah satu jenis sistem dispersi yang terlihat homogen tetapi sebenarnya bersifat heterogen dan stabil. Sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu dispersi kasar atau suspensi, dispersi halus atau larutan, dan dispersi koloid. Dispersi koloid adalah campuran antara larutan sejati dengan suspensi. Ciri-ciri dispersi koloid: pertama, tampak homogen; kedua, dapat disaring; ketiga, keruh tanpa endapan; keempat, stabil; kelima, diameter partikel antara 10⁻⁷ cm sampai 10⁻⁵ cm, dan terdiri dari 2 fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi. Fase terdispersi dan fase pendispersi dapat berwujud secara padat, gas, dan cair. Jenis-jenis koloid ada 4, yaitu sol, aerosol, emulsi, dan busa. Sifat-sifat dari koloid. Yang pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah pengampuran cahaya ketika mengenai koloid. Misalnya adalah pengampuran cahaya matahari atau lampu mobil ketika mengenai kabut. Kabut adalah koloid dengan bentuk aerosol, yaitu fase terdispersi cair dengan medium pendispersi gas atau udara. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak tidak beraturan partikel terdispersi di koloid. Misalnya adalah gerakan pasir yang terlarut sebagai koloid di air mentah.
Lalu yang ketiga adalah muatan koloid. Muatan koloid adalah partikel di dalam koloid dan memiliki muatan, sehingga muatan ini menjaga partikel terdispersi agar stabil dan tidak menggumpal. Lalu yang keempat adalah adsorpsi koloid. Adsorpsi koloid adalah penyerapan partikel terdispersi koloid. Sifat ini dimanfaatkan untuk pengobatan penyakit perut dengan norit. Ini adalah karena kandungan karbon aktif di norit dapat menyerap partikel terdispersi di koloid, yaitu larutan lambung. Lalu, yang kelima adalah koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah penggumpalan koloid karena muatan partikel terdispersinya hilang. Ini misalnya adalah penyernihan air dengan menggumpalkan kotoran terdispersi di dalamnya dengan menggunakan tawas. Yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah perbedaan kemampuan partikel terdispersi dan medium pendispersi dalam melewati membran semi permeabel. Ini misalnya adalah penjernihan darah bagi orang yang gagal ginjal dengan melewatkan darah ke membran, sehingga kotoran darah masuk ke membran dan darah bisa bersih. Dan yang ketujuh adalah elektroforesis. Adalah sifat koloid di mana partikel terdispersi yang memiliki muatan tadi bergerak dengan kecepatan beda ketika koloidnya dialiri oleh arus listrik karena ukuran dan muatannya yang berbeda. Contohnya adalah pemisahan protein di darah berdasarkan ukurannya. Darah adalah koloid dengan partikel terdispersi berbagai protein, termasuk di dalamnya adalah DNA. Baiklah, di sini saya akan membacakan cara pembuatan koloid. Sistem koloid terletak pada larutan sejati dan suspensi kasar. Karena itu, cara pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara dispersi. Pada cara dispersi, partikel kasar dipecah menjadi partikel koloid dengan menggunakan tiga cara, yaitu cara mekanik, cara listrik, dan cara peptisasi. Pada cara mekanik, partikel kasar dipecah menjadi partikel halus, kemudian didispersikan ke dalam suatu medium pendispersi. Selanjutnya menggunakan cara yang kedua, yaitu cara listrik. Dengan cara memasukkan dua kawat logam sebagai elektroda ke dalam air, dan di antara kedua ujung kawat diberi loncatan listrik, sehingga mengakibatkan semua logam pecah menjadi partikel yang sangat halus, dan partikel logam yang halus terdispersi ke dalam air sehingga membentuk koloid logam. Pada cara peptisasi, partikel kasar dipecah-pecah menjadi partikel koloid dengan penambahan zat pemeptisasi. Zat pemeptisasi dapat berupa elektrolit, endapan aluminium hidroksida akan berubah menjadi SOL jika ditambahkan aluminium klorida. Cara yang terakhir pada pembuatan koloid yaitu menggunakan cara kondensasi. Pada cara kondensasi, partikel-partikel larutan berupa atom, ion, dan molekul diubah menjadi partikel yang lebih besar seperti partikel koloid. Cara kondensasi dilakukan melalui reaksi kimia, misalnya reaksi oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan substitusi. Di sini alat yang digunakan yaitu satu gelas, lalu sendok, dan bahan yang digunakan yaitu aquades dan gula. Langsung saja ke cara kerja yang pertama. Isi gelas dengan 50 ml aquades. Di sini diganti dengan air. Setelah itu masukkan gula sebanyak 1 gram. Setelah dimasukkan, kita larutkan atau aduk sehingga larutan tersebut merata. Dan setelah itu didapat hasil dari cairan aquades itu, airnya bening dan tidak keruh, dan larutan yang berada di dalamnya yaitu terlarut. Baiklah, di sini ada 2 gelas dan 1 gram susu.
dan 1 sendok dan 1 saringan. Cara kerjanya yaitu kita masukkan 1 gram susu tadi ke dalam gelas yang telah berisi air. Lalu kita aduk hingga rata dengan menggunakan sendok. Kita aduk hingga rata tadi. Lalu kita dapatkan hasil yang telah kita aduk tadi. Lalu larutan tadi kita saring dengan menggunakan saringan ke dalam gelas baru. Dan ini adalah hasil dari susu yang telah kita saring tadi. Dan kita dapatkan hasilnya yaitu putih keruh. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu ada gelas ukur, yang kedua yaitu gelas kaca, lalu yang ketiga yaitu sendok, lalu yang keempat kita menggunakan tisu. Setelah itu kita menggunakan penyaring atau saringan, dan yang terakhir kita menggunakan timbangan. Nah, untuk bahannya kita menggunakan air dan juga kita menggunakan tepung. Nah, langkah-langkahnya ialah pertama, kita tuangkan air sebanyak 50 ml ke dalam gelas ukur. Lalu setelah itu kita tuangkan air yang sudah kita ukur tadi dalam gelas kaca. Langkah berikutnya kita menimbang tepung seberat 1 gram. Caranya, kita meletakkan tepung di atas tisu, lalu meletakkannya di atas timbangan. Baik, setelah kita timbang, tepung tersebut kita masukkan ke dalam air yang lalu setelah itu kita homogenkan atau kita aduk-aduk. Kita aduk sampai larut. Lalu langkah berikutnya ialah kita salin campuran tersebut dengan menggunakan saringan, lalu memasukkannya ke dalam wadah. Oke, selesai. Alat dan bahan yang harus kita sediakan yaitu 2 wadah, 1 saringan, serta 1 sendok pengaduk. Bahannya yaitu 50 ml Aquades dan 1 gram deterjen. Adapun cara kerjanya, yang pertama, kita memasukkan 50 ml Aquades ke dalam wadah serta 1 gram deterjen ke dalam wadah yang berisi 50 ml Aquades. Lalu setelah itu, kita aduk rata larutan tersebut sambil kita amati. Setelah kita aduk rata, kita diamkan larutan tersebut sebentar. Setelah itu, kita menyaring larutan tersebut ke dalam satu wadah yang tersedia
di mana saat proses penyaringan kita memperhatikan apakah terdapat residu atau tidak. Baiklah, setelah proses tersebut kita lakukan, dapat kita ketahui bahwa ketika 1 gram deterjen dimasukkan ke dalam 50 ml Aquades, lalu kita aduk sampai butiran sabun bubuk tersebut hilang, maka akan terlihat bahwa campuran tersebut keruh, merata, dan tidak terpisah lagi dengan air. Pada proses penyaringan, sabun dan air tidak dapat dipisahkan melalui proses penyaringan, maka campuran ini disebut dengan sistem koloid atau dispersi koloid, di mana memiliki sifat antara homogen dan heterogen. Lalu, partikel yang tersebar dalam sistem dispersi koloid ini disebut dengan fase terdispersi, dan mediumnya disebut dengan medium pendispersi. Busa sabun adalah sistem koloid yang stabil karena sabun merupakan surfaktan. Molekul surfaktan cenderung terkonsentrasi pada permukaan atau antara permukaan cairan dan gas, dan terdiri atas 2 bagian, yaitu yang bersifat nonpolar dan gugus polar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.